Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN IPA SMP, yaitu tentang suhu dan kalor. Disimak sampai selesai ya videonya. Kita mulai pada soal yang pertama. Seorang siswa membuat skala pada termometer polos. Suhu es yang sedang mencair ditetapkan 25 derajat X dan suhu air mendidih ditetapkan 225 derajat X. Termometer X digunakan untuk mengukur air pada suhu 60 derajat Celcius. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer X adalah jadi pada penetapan skala suatu termometer, yang dijadikan acuan adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas. Jadi titik tetap bawah diukur pada suhu ketika es mencair, dan titik tetap atas diukur pada suhu ketika air mendidih. Pada termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Pada soal diketahui termometer X mempunyai titik tetap bawah 25 derajat X dan titik tetap atasnya 225 derajat X. Ditanyakan adalah skala pada termometer X ketika pada suhu Celciusnya adalah 60 derajat Celcius. Jadi di sini kita gunakan rumusnya adalah X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan C dikurang CB per CA dikurang CB. Jadi X adalah yang ditanyakan kemudian dikurangi 25 per 225 dikurangi 25 sama dengan 60 dikurang 0 per 100 dikurang 0. Jadi X dikurang 25 per 200 sama dengan 60 per 100. 200-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi X dikurang 25 sama dengan 60 per 100 dikali 200. 100 dengan 200 bisa dicoret sehingga tersisa 2. Jadi X dikurang 25 sama dengan 120. Maka suhu pada termometer X adalah 120 ditambah 25 yaitu 145 derajat. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Pada termometer X, titik tetap bawahnya yaitu pada saat suhu es mulai mencair adalah 20 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 170 derajat. Yang ditanyakan adalah ketika termometer X menunjukkan suhu 140 derajat, maka yang ditunjukkan pada termometer Celcius adalah jadi karena yang ditanyakan adalah Celcius, kita ingat lagi bahwa titik tetap bawah dari termometer Celcius adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Sama kita gunakan rumus X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan C dikurang CB per CA dikurang CB. Jadi 140 dikurangi 20 per 170 dikurangi 20 sama dengan C dikurang 0 per 100 dikurang 0. Jadi 120 per 150 sama dengan C per 100. Jadi suhu Celciusnya adalah 120 per 150 dikali 100. Kita coret dulu di sini 100 dan 150, jadi 2 dan 3. Jadi C sama dengan 120 dikali 2, kemudian dibagi 3 sama dengan 80 derajat. Soal yang ketiga. Logam P dengan massa 500 gram dan bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam segelas air. Setelah terjadi keseimbangan suhu, suhu campuran menjadi 30 derajat Celcius. Kalor yang diterima air dari logam sebanyak 9.750 Joule, maka kalor jenis dari logam P adalah, jadi di sini diketahui massa dari logam adalah 500 gram. Karena di pilihan gandanya atau di jawabannya
satuan dari kalor jenis adalah Joule per kilogram derajat Celcius, maka kita ubah masanya ke dalam satuan kilogram, jadi 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian suhu awalnya adalah 80 derajat Celcius dan suhu air dari campurannya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian kalor yang diterima air karena dimasukkan dengan logam panas adalah 9.750 Joule. Yang ditanyakan C atau kalor jenis logam. Jadi di sini kita gunakan asas Black yaitu Ki lepas sama dengan Ki terima. Karena tidak ada perubahan dari wujudnya, maka Ki lepas dari logam adalah M dikali C dikali delta T saja. Kemudian Ki terimanya telah diketahui yaitu Ki yang diterima air. Ingat bahwa delta T adalah suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu rendah. Di sini yang lebih tinggi adalah suhu awalnya dikurangi suhu akhir. Jadi M-nya adalah 0,5 dikali C dikali delta T-nya adalah 80 dikurangi 30 sama dengan 9.750. Jadi 0,5 C dikali 50 sama dengan 9.750. Kemudian 0,5 dikali 50 adalah 25. Jadi 25C sama dengan 9.750. Sehingga kalor jenis logamnya adalah 9.750 dibagi 25 adalah 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Diketahui massa dari logam adalah 400 gram, jadi sama dengan 0,4 kg. Kemudian kalor yang diterima besarnya adalah 3,9 kJ. Diubah ke dalam satuan Joule menjadi 3900. Suhu awal logam sebelum dipanaskan adalah 30 derajat Celcius dan kalor jenis dari logamnya adalah 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir dari logam setelah dipanaskan. Jadi rumus dari kalor yang diterima karena tidak ada perubahan wujud, jadi M dikali C dikali delta T. Di sini kita tentukan lebih dahulu delta T-nya. Jadi 0,4 dikali 390 dikali delta T sama dengan 3.900. Jadi delta T sama dengan 3.900 per 0,4 dikali 390. Jadi 3.900 dan 390-nya bisa kita coret, jadi masih tersisa 10. Sehingga delta T-nya adalah 10 dibagi 0,4 sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, delta T atau perubahan suhu adalah suhu yang lebih besar dikurangi suhu yang lebih kecil. Di sini yang lebih besar adalah suhu akhirnya. Jadi 25 sama dengan suhu akhir dikurangi 30. Jadi suhu akhir dari logamnya adalah 25 ditambah 30 sama dengan 55 derajat Celcius. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.